Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur dan tentunya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan rahmatnya sehingga kita dapat kembali melanjutkan kegiatan pembelajaran daring kita untuk siswa kelas 11B SMA Islamul Nuha. 11C SMA Islamul Nuha. Salawat dan salam pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga kepada istrinya, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, serta kepada umatnya yang tetap istiqomah di atas sunnah-sunnahnya hingga akhirat kelak. Anak-anak Ustaz yang saya banggakan, anak-anak Ustaz yang saya cintai karena Allah. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi kita masih di bab program linear. Ya, kemarin ada contoh permasalahan atau contoh soal yang belum kita tuntaskan karena tidak cukup waktunya. Maka pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan. Adapun contoh soal terakhir yang kita bahas, anak Ustaz, kita sudah ke tahap menentukan nilai maksimum atau minimum. Ya, permasalahan soalnya berbunyi, tentukanlah keuntungan maksimum ya. Siapa masih ingat? Harus saya lihat dulu soalnya ya. Soalnya berbunyi seperti ini kemarin. Contoh soalnya berbunyi seperti ini. Perhatikan, semua telah siap dengan bukunya ya Rasul ya. Buku dan alat tulisnya harus sudah dipersiapkan ya. Jangan lagi nggak pegang buku ya, semua harus pegang buku. Jadi Ustaz menyampaikan materi dari sekolah, antum standby dengan buku antum, dengan catatan antum, buku latihan, buku catatan, buku cetaknya, dan alat tulisnya juga. Baik, contoh soal kemarin berbunyi seperti ini. Untuk menambah penghasilan ya, seorang ibu rumah tangga setiap harinya memproduksi 2 jenis kue untuk dijual ya. Jadi untuk menambah penghasilan, seorang ibu rumah tangga setiap harinya memproduksi 2 jenis kue untuk dijual. Kue jenis yang pertama modalnya Rp1.000. Kue jenis pertama modalnya Rp1.000 dengan keuntungannya Rp800. Jadi dengan modal dia Rp1.000 ya, dan dia menjual dapat untung Rp800. Berarti modalnya Rp1.000, harga jualnya Rp1.800 ya kan? Karena dengan modal Rp1.000 kemudian dijualnya Rp1.800, maka dengan demikian dia dapat untung Rp800. Sedangkan setiap kue jenis kedua modalnya adalah Rp1.500. Jadi kue jenis kedua modalnya Rp1.500 dengan keuntungannya Rp900 ya. Modalnya Rp1.500, keuntungannya Rp900, berarti dia jual dengan harga Rp2.400. Jadi dengan dia menjual kue yang jenis kedua dengan harga Rp2.400, dia sudah dapat untung Rp900. Kemudian kalimat berikutnya, jika modal yang tersedia setiap harinya adalah Rp500.000. Jadi modal yang dia punya setiap hari dia punya modal ya Rp500.000. Rp500.000 dan paling banyak setiap harinya dia hanya dapat memproduksi 400 kue. Itu paling banyak. Nggak bisa lebih, kurang boleh. Jadi paling banyak si ibu rumah tangga tadi memproduksi 400 jenis kue setiap harinya, paling banyak. Pertanyaannya adalah, maka keuntungan terbesar yang dapat diperoleh oleh ibu rumah tangga tersebut adalah berapa keuntungan terbesar ya yang bisa diraih, yang bisa didapatkan oleh ibu rumah tangga tersebut. Baik, anak-anak yang saya banggakan, anak-anak yang saya cintakan Allah. Contoh soal ini kita sudah bahas kemarin. Kita sudah bahas ya
dan kita kemarin sampai pada gambar daerah himpunan penyelesaian ya. Yang pertama kita buat modelnya sudah kita buatkan modelnya, buatkan fungsi objektifnya, kemudian gambarkan ke dalam koordinat kartesius. Karena kenapa harus digambarkan? Karena kita ingin mengetahui daerah himpunan penyelesaiannya di mananya, gitu dia. Kita harus ketahui dulu, ya. Jadi sudah kita gambarkan, sudah dapat pun daerah HP-nya. Ya, kemarin kita sudah sampai sudah kita ketahui di mana letak daerah HP-nya dan siapa pembatas daerah HP-nya. Kita sudah sampai situ kemarin. Tetapi pada daerah HP yang sudah kita dapatkan, ada satu titik yang belum kita temui pembatasnya. Ya, kemarin daerah HP-nya ya segi 4, berbentuk segi 4, bukan persegi panjang, segi 4 sembarang ya. 3 titik sudah diketahui. Yang namanya segi 4 pasti punya 4 titik. 3 titik sudah diketahui, tinggal 1 titik lagi yang belum diketahui. Itu yang kita berhentikan kemarin materinya. Kita mau cari nih siapa titik tersebut. Karena daerah HP yang sudah kita dapatkan, kita harus tahu keempat titik pembatasnya. Iya, jangan biarkan satupun ada titik yang belum kita ketahui siapa titik tersebut. Ya. Baik, kita lanjut materi kita kali ini. Kemarin kita sudah sampai di gambar daerah HP, ya. Bentar, Ustaz, apa kita gambarkan sedikit. Baik, saya banggakan. Kita gambarkan dulu. Kita ulangi sedikit dari gambar daerah HP ya. Baik. Lurus. Kanan kurang turun atau pas? Pas ya. Oke. Baik. Semalam berapa aja titiknya? Bentar, saya lihat. Pelipatan 100 ya. Mulia
sampai 300 lebih. Oke. 50 jadi 0 100 150 200 250 300 350 400 450 kemudian 500. Nah, Ustaz dan terbanggakan menggambarkannya, ya, menggambarkan di Cornelius harus seimbang. Kalau antum loncat-loncat 50, maka stabil terus. Tak boleh ini 50, kemudian di sini 150, nggak seimbang, harus stabil, ya. Kemudian di sini juga 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400. Sudah? Kemarin kita sudah dapatkan sampai daerah HP-nya, yaitu siapa aja? Apa sebelumnya? Dulu titiknya kemarin siapa aja titik penghubungnya? 400,0 ya, 400,0. Kemudian di sini 400,0. Siapa pasangannya? 400 siapa pasangannya? Persamaan yang pertama. Oh ya, 0, baik. 0,400 sama 400,0 ya. Oke. Ini kita tarik. Sama 0,400. Oke. Itu lagi 500,0 ya, sama 0,1000 per 3 ya. 500,0 sama 1000 per 3. 1000 per 3 itu lebih kurang 333 sekian ya. Kita katakanlah di sini ya, Nasir ya. Nah, berarti kita jumpakan. Baik, inilah gambarnya. Ya, ini gambarnya. Yang mana ini ini adalah 1000 per 3. Nah, ini titik 1000 per 3 nya. Dah. Kemudian kalau kita lihat kedua pertidaksamaannya dari model, coba lihat modelnya, model yang kita buat. Semua tandanya lebih kecil ya. Ya kan, lebih kecil. Maka kalau lebih kecil, yang diarsir sebelah kiri atau sebelah bawahnya. Ya, ini garis. Ini kita katakan garis pertama. Ini kita katakan garis kedua. Ya, kita arsirlah yang garis pertama ini. Karena modelnya kalau bisa kita buat modelnya. Coba bacakan model semalam. Model yang dibuat yang udah jadi.
2x tambah 3y lebih kecil 1000 ya. Baca. Tambah 3y. Lebih kecil. Kita pakai notasi yang ini. Yang model yang pertama. Ada? Bukan. Ini 2 ini baca. Ini kan udah lebih kecil 1000, ini yang kedua. X tambah Y lebih kecil dari X tambah Y lebih kecil dari terus enggak, itu udah sederhanakan, itu jadinya ini dia. Ini jadinya kan? Udah kan? Baru X lebih besar sama dengan 0 ya, ada ya? Y juga lebih besar sama dengan 0. Ini modelnya. Pas ya? Oke, ini model yang udah kita dapatkan kemarin. Ya. Oleh karena itu, kalau kita lihat, misalkan kita sebutlah kita sebut ini garis yang pertama. Berarti garis yang pertama kita rocker ya. Garis yang pertama berarti yang ini. Ini dia. Yang menjumpai titik 500,0 dengan 0,1000/3. Dan kita cari kemarin, ini garis pertama. Berarti ini garis kedua. Berarti ini dia. Garis pertama dan kedua Anak Ustaz, tandanya keduanya lebih kecil sama dengan. Berarti kalau lebih kecil sama dengan, yang diarsir sebelah mananya? Bawah ya. Kan kalau dia lebih besar, kanan atau atas. Tapi kalau lebih kecil, bawah atau kiri. Jadi kalau garisnya serong seperti ini, karena tandanya keduanya lebih kecil, maka yang diarsir sebelah bawah. Ya. Berarti garis pertama dulu kita arsir. Atau insya Allah udah paham lah ya, karena kalau saya arsir nanti nggak jelas nanti gambarnya ya. Pokoknya garis yang pertama sebelah bawah, garis kedua sebelah bawah. Kira-kira mana ada yang kena arsir 2 kali? Ini ya. Jadi inilah dia daerah himpunan penyelesaian kita, Ustaz. Ini daerah apinya. Daerah apinya berada di sini. Jadi daerah api itu dibatasi oleh bangun ini. Bangun apa ini? Ustaz timpa lagi ya biar nampak ya, dengan warna biru ya. Oke. Baru ini ya, baru ini yang terakhir ini. Ya, nampak ya yang biru ya. Jadi kalau kita pindahkan Anak Ustaz, kalau kita pindahkan nah, kalau kita pindahkan berarti bangunnya seperti ini. Satu. Terus terus ya, 2. Oke. Kemudian ini agak serong sedikit. Baru ini juga agak serong. Ini bangunnya dia. Nih. Jadi bangunan ini dia. Saya keluarkan. Udah. Jadi kalau kita lihat daerah api ini dibatasi oleh 4 titik. Titik pertama
titik kedua. Ini enggak ya, karena bukan daerah HP-nya. Antum fokus ke daerah HP aja. Titik ketiga. Sama ini titik keempat nih. Ini titik nih. Pertemuan ini titik. Iya. Jadi kalau dari gambar ini kita pindahkan ke sini, dapat kita titik yang pertama berapa? 0,0. Ya kan? Titik kedua berapa itu? 400 dulu. Kalau di X dia angkanya dulu 400 baru 0. Kalau di sini siapa? 1000. 0,1000 per 3. Ini yang belum tahu. Dan ini yang mau kita cari kemarin. Ya kan, kita sampai sini. Ya, ini daerah HP-nya nih. Oke. Maka dengan demikian Ustaz, untuk mencari titik potong ini, siapa ya Ustaz yang di sini? Ini tadi 0,0, 400,0, 0,1000 per 3, dan ini yang belum kita ketahui. Siapakah titik tersebut Ustaz? Jadi ya Ustaz, jika antum gambarnya dia pas, ya, jika antum gambarnya pas, antum pakai kertas milimeter, ya, sudah ada bagian-bagian sampai elemen kecilnya, ya, 0,1, 0,2 nya ada gitu kan, maka antum akan dapati langsung. Ini contohnya. Ini udah kedapatan nggak? Siapa titiknya ini? Itu kalau gambarnya antum gunakan ya dengan dengan perbandingan yang senilai, ya, maksudnya sumbu X sama sumbu Y-nya. Kalau yang lancar-lancar 50, ini juga diberlakukan untuk sumbu Y, maka senilai dia. Maka kalau gambarnya dia seimbang seperti ini, maka akan didapatkan. Coba kita lihat. Ini agak belum pas nih, karena memang Ustaz nggak pakai kertas apa ya. Karena kalau di papan tulis sulit kita sampai mendefinisikan 1000 per 3. Tapi tadi kalau sekiranya angkanya dia ngepas gitu kan, Bapak ketahuan langsung dapat. Ini karena 1000 per 3 nya ini. Jadi di sininya kita menerka. Makanya nggak kedapatan langsung siapa titik potongnya. Tapi kalau untuk menggunakan kertas milimeter, dan kalau soalnya angkanya nggak dalam bentuk pecahan, insya Allah dapat. Karena ini sudah buat sebanding nih. Ini juga sebanding, dan Ustaz buat juga ukurannya pas, maka akan dapat. Tetapi karena ini antum bisa lihat, ini dalam bentuk pecahan 1000 per 3, makanya Ustaz di sini prediksi. Nggak bisa kita pastikan di mana letaknya, karena Ustaz nggak gunakan kertas milimeter itu ya. Tapi gitu pun sudah nampak ya. Apalagi jika antum gunakan kertas milimeter. Nampak gak? Siapa titik potongnya? Berarti berapa itu? 200, iya. Kalau pertemuan 200 sama 200, maka titiknya adalah 200,200. Sudah dapat titiknya. Berarti ini 200,200. Sudah dapat kan semua titiknya? Sudah. Tetapi muncul pertanyaan, sekiranya ini kan kalau sekiranya nanti ya kita gambarkannya sesuai prosedur dia, kemudian pakai kertas yang milimeter jelas dia sampai item-item terkecilnya bisa kelihatan, ya. Ada nggak cara lain untuk menentukan siapa titik potong dua garis ini? Ini kan dua garis ini yang berpotong. Misalkan sekiranya agak sulit lah, mungkin karena mungkin nggak sebanding atau gimana gitu kan. Bagaimana saat menentukannya? Ada caranya. Caranya adalah antum eliminasi substitusi dua persamaan ini. Jadi untuk menentukan titik ini Ustaz, maka antum eliminasi dan substitusikan kedua persamaannya
Gitu caranya untuk menentukan titik potongnya siapa. Ini caranya, yaitu antum eliminasi dan substitusikan. Kedua, persamaan yang dimaksud. Persamaan mana saat ini? 1 sama 2, ya. Coba kita kerjakan di bawah. Perhatikan, kita kerjakan di bawah. Siapa persamaan pertama? 2x tambah 3y kan? Itu gantikan aja dengan sama dengan dulu. Kalau kita mau lakukan proses eliminasi substitusi, gantikan dia dengan sama dengan, ya. Oke, sama dengan berapa? 1000. Persamaan kedua berapa? Ambil x tambah y sama dengan 400. Yang namanya eliminasi itu artinya menghilangkan. Berarti kita harus hilangkan salah satu variabelnya. Bebas, antum boleh pilih yang mana. Antum menghilangkan x boleh, menghilangkan y tidak boleh. Antum lihat aja yang lebih mudah untuk disamakan, karena untuk menghilangkan variabel antum harus samakan koefisien. Contoh ini 2x, koefisiennya 2. Ini di sini ada berapa koefisiennya nih? Kalau mau tertulis ada berapa? 1. Jangan lupa, dah. Jadi untuk menyamakannya, oke, kita sepakati set kita hilangkan x saja set. Lebih enak menyamakan 2 dengan 1. Baik. Maka untuk menyamakannya, atas cukup dikali 1, bawah cukup dikali 2. Kenapa atas kali 1 kali 2? Karena supaya sama-sama berapa nantinya? 2, iya kan? Coba lihat, 2 kali 1 2x, 3y kali 1 3y, kemudian 1000 kali 1 1000, 2 kali x. Ini kan isi kita, ini juga segitu nih, sama kan? Itu dia, 2 kali y 2 kali 400. Setelah sama, sesudah sama kita dapati koefisien x, apa operasi yang kita letakkan di sini supaya x-nya mati? Menandainya gini ya, Mas. Tengok tandanya. Ini kalau nggak tertulis tandanya positif bukan? Ini juga kalau nggak tertulis positif. Jika tandanya sama, maka di sini harus dikurang. Tapi kalau di sini tandanya berbeda, maka di sini harus tambah. Itulah operasi yang harus kita gunakan untuk mematikan dia. Coba 2x kurang 2x 0 ya. 3y kurang 2y 1y. Y-nya sebut 1y, tapi cukup dibagi y aja. Karena jangan lupa kalau nggak terus ada 1 ya. Ini berapa? 1000 kurang 800. Dapat nggak y-nya 200? Dapat. Berarti y setelah cari y, sesuai dapat y, berarti tinggal cari siapa? X, karena x selalu berpasangan dengan y. Bagaimana cari x? Antum, karena judulnya eliminasi sama substitusi. Inilah namanya proses eliminasi. Iya, ini namanya proses eliminasi. Berarti proses yang kedua yang kita jalani adalah substitusi. Ya. Ini proses eliminasi. Berarti di sebelahnya masuklah kita proses yang kedua, substitusi. Karena setelah dapat y, untuk dapatkan x kita substitusi. Kemana kita substitusikan si y? Antum boleh pilih, antum memasukkan ke persamaan kedua atau pertama. Mana yang lebih ringan angkanya, lebih kecil, yang koefisiennya juga lebih kecil, mana dia? Yang ini ya. Maka substitusikanlah y. Ini kita substitusikan ke sini. Iya. Kita substitusikan. Ayo, berarti yang tadinya x tambah berapa? Y sama dengan 400. Ya, maka gantikan y-nya udah dapat, berarti x tambah 200 sama dengan 400. Berarti berapa nilai x-nya? Ini kalau pindah ke kanan jadi apa?
plus pindah ke sebelah kanan berubah tanda kalau dia nyebrang, jadi kurang, maka dapatlah X nya berapa? 400 dikurang 200. Inilah dikatakan proses apa? Iya, ini baru namanya proses substitusi. Dapat nggak? X nya 200, Y nya 200. Pas apa nggak? Pas. Iya. Jadi inilah cara nasab, inilah cara yang harus kita tempuh jika nantinya antum ragu. Anak ragu Ustaz dengan titik potong ini berapa ya Ustaz? Karena gambar anak sudah nggak seimbang Ustaz. Makanya dari awal harus sebanding. Ya, harus seimbang gambarnya. Ya, kalau loncat 50, loncat 50, ke atas juga sama, nggak boleh di sini loncat 100, sini loncat 50, akan sebanding, harus sebanding sembunyi, dan harus pakai roll, ya, lebih akurat lagi pakai kertas milimeter, ya. Nanti saya akan minta kerjakan satu latihan nanti harus pakai kertas milimeter, gambarnya valid jelas. Ada, ini adalah caranya nama Ustaz. Jadi untuk menentukan titik potong kedua garis itu, antum melakukanlah proses ini, eliminasi substitusi. Siapa yang kita eliminasi dan substitusi? Dua persamaan yang kita ambil dari model matematika. Dapat. Sekarang sudah dapatlah keempat titik. Ayo. Berarti kita kumpulkan di sebelah. Baik. Sekarang kita kumpulkan di sebelah. Ya. Kita kumpulkan sebelah sini. Siapa itu pembatas daerah HP? Kita kumpulkan. Pembatas daerah HP antara lain. Siapa aja? Yang pertama 0,0, yang kedua 400,0, yang ketiga 0,1000 per 3, dan terakhir 200,200. Inilah dia nama Ustaz pembatas daerah HP-nya. Ya, ada berapa? Ada 4. Ada 4 kan? 1, 2, 3, 4. Ada 4 titik ini kan dia? 1, 2, 3, 4. Kemudian setelah kita dapat pembatas daerah HP-nya nama Ustaz, baru bisa kita tentukan berapa ya keuntungan maksimum si ibu rumah tangga tadi yang menjual dua jenis kue jenis satu sama kue jenis kedua. Oke, baik, ambil dulu fungsi objektif. Fungsi objektifnya ambil. Siapa fungsi objektif? Karena menentukan nilai maksimum atau minimum dari fungsi objektif. Jangan lupa ya, jadi kalau menentukan nilai maksimum minimum harus dari fungsi objektif. Ayo ambil, siapa fungsi objektifnya? Iya betul, itu dia. Siapa? Baca. Fungsi objektifnya adalah f x, y. Enggak, ini dulu. 800x
tambah ini kan? Iya. Jadi anak-anak yang saya banggakan, kemarin sudah pernah saya sampaikan bahwasanya fungsi objektif itu dia diangkat dari harga jual, ataupun keuntungan. Jadi fungsi objektif itu diangkat dari apa? Harga jual atau keuntungan. Kali atau, setelah kata atau berarti pilih salah satunya. Gak mungkin keduanya muncul di soal. Kalau muncul harga jual, ya harga jual kita jadikan fungsi objektif. Kalau diangkat keuntungan, maka keuntungan yang kita angkat ke fungsi objektif. Kali ini yang diangkat ke fungsi objektif adalah keuntungan. Ya, katanya kue jenis pertama, ini cara bacanya gini, perhatikan. Kue jenis pertama untungnya 800 rupiah. Kue jenis kedua untungnya berapa? Iya, itu maksudnya, itu cara bacanya. Ya, kemudian kita masukkan ke pembatas daerah HP-nya. Masukkan satu persatu. Ada berapa tadi? 4 ya. Yang pertama, F 0,0. Kita mulai dari sini aja ya. 0,0 berarti X-nya gantikan dengan 0, Y-nya gantikan dengan itu maksudnya. Karena kan di sini X-nya 0, Y-nya juga. Jadi X sama Y digantikan, berarti 800 dikali 0 ditambah 900 juga dikali 0. Berapa hasilnya? 800 kali 0, 900 kali 0, maka 0 tambah 0 juga hasilnya selesai. Titik pertama. Lanjut. Titik ke 2. Siapa? Apa artinya 400,0? X-nya berapa? X-nya Y-nya berapa? Masukkan, berarti 800 dikali, iya, gantikan X-nya, tambah Y-nya 0 kan? Berarti 900 kali 0. 800 kali 400 berapa itu? 320.000 ya kan? Gini, kalikannya 8 kali 4, 32 pas 32, nolnya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Memberikan titik, untuk memberikan titik itu kita mulai dari belakang Ustaz. Itu bilangan ribuan, 100 ribuan dan seterusnya. Setiap 3 angka dari belakang kasih titik. Pas 900 kali 0, maka hasilnya 320. Oke. Ambil titik ketiga ya. Kita buat warna-warni biar enak nengoknya ya. Titik ketiga apa? F 0,3. Oke, masukkan. Yuk. Bagus. Betul. Ini kali 0 pasti 0. Boleh ya? Boleh, sama-sama bagi 3. Berapa 900 bagi 3? 9 bagi 3. 3. Nolnya ada berapa? 300 kali 1000. 300 kali 1000. 0 tambah 300.000. Terakhir. Biru lagi. Terakhir, pilih yang terakhir. Yuk. Delapan kali 2. Nolnya ada berapa? Bagus. 9 kali 2. Nolnya ada berapa? Berapa dijumlahkan? Berapa 16 tambah 18? Gitu aja, mau nyusul.
Berapa 16 tambah 18? Om? Iya, berarti 340 dari ya hitam aja. Yang pertama 0, yang kedua 320.000, yang ketiga 300.000, yang keempat 340.000. Mana yang paling tinggi? Iya, itulah dia keuntungan maksimumnya. Jadi kalau tanya berapakah keuntungan maksimum yang dapat diperoleh oleh ibu rumah tangga yang jual kue tadi, ini jawabannya. Buat kalimat yang di samping. Dengan demikian, jadi boleh juga. Dengan demikian, oke. Keuntungan maksimum yang diperoleh oleh ibu rumah tangga tersebut adalah berapa? Iya, tapi tambahkan satuannya. Ini kan berarti kan uang nih, rupiah, ya kan? Tambahkan 340.000. Selesai. Itulah dia nomor 1. Jadi antum harus mampu mengikuti cara mengerjakannya ya, ikuti teknisnya tadi ya, insya Allah sudah jelas tadi saya sampaikan, sehingga dapat hasilnya ini ya, selesai. Ini dia yang namanya jual beli. Nggak mungkin namanya jual beli itu ingin mendapatkan untung yang sekecilnya, mungkin nggak? Enggak. Pertanyaan pasti berapakah keuntungan maksimum? Mana pula orang jualan berapakah keuntungan minimum? Ya nggak bisa jualan dia, karena tujuan jualan mendapatkan keuntungan maksimum. Gak mungkin ditanya berapa keuntungan minimum. Ya, paham ya? Hal penting ya. Iya, jadi harus yang pastinya ditanya berapakah keuntungan maksimum. Antum tinggal bandingkan mana yang paling besar, itulah dia keuntungan. Dan demikian, kalau Ustaz ambil kesimpulan lagi, ini kan kita dapat nih, ini kan keuntungan maksimumnya kan, 340.000 kan. Berarti Ustaz mau tanya, dia harus jual berapa kue jenis pertama dan berapa kue jenis kedua supaya keuntungannya maksimum. Tengok, 340.000 di titik berapa tadi? Di titik berapa yang hasilnya? Bukan, titiknya. Saya tanya titiknya. Kan ada 3 titiknya. 4, apa? Di titik yang mana yang hasilnya 340.000? Berapa? Apa artinya ini tadi? Ini tadi 200 ini menempati posisi apa nih? X ya. 200 ini menempati posisi, kita misalkan di awal X itu sebagai apa? Coba lihat. X sebagai siapa dan Y sebagai siapa? Misalkan yang di awal. 1 sebagai X, 2 sebagai Y. Jadi sebagai pertama itu? Iya, itu dia. Berarti dia harus jual berapa banyak kue jenis pertama? Berapa banyak kue jenis kedua? Supaya keuntungannya maksimal. Itu dia maksudnya. Jadi setelah kita bandingkan tadi keuntungan dari 4 titik pembatas HP-nya, ada 4 tadi, dapatlah dia di angka 200,200 inilah dia yang menghasilkan nilai maksimum. Berarti kita bisa ambil kesimpulan ya,
Paham ya? Paham soalnya ya? Itu dia. Tengok aja angka tertinggi, titik itu ya. Itu menunjukkan berapa ya? Jadi dia pun bertanya, kira-kira berapa ya kue jenis pertama dan kue jenis kedua yang harus saya jual supaya saya dapat punya masuk kedapatan? Dapat jawabannya. 200 jenis pertama, 200 jenis kedua. Tadi satu hari kan harus maksimal berapa kue satu hari? Satu hari dia maksimal bisa buat berapa kue? Bukan. Memproduksi berapa kue satu hari? 500.000. Bukan. Banyak kue yang diproduksi dalam satu hari. Coba baca kalimatnya. Enggak. Itu dia. Kan pas nggak? 200 jenis satu, 200 jenis kedua, pas nggak 400? Pas. Jadi tahu dia berapa komposisi yang harus dia buat untuk mendapatkan keuntungan yang semaksimal mungkin. Makanya komposisi yang dia buat yaitu dia harus produksi 200 jenis kue dan 200 jenis kue. Kalau dijumlahkan betul nggak 400 yang dibuat satu hari? Pas, itu dia. Paham ya? Kita buat kesimpulannya biar makin paham. Jadi kesimpulan untuk mendapatkan keuntungan. Coba Ustaz bantu tulis. Untuk mendapatkan keuntungan maksimum, maka ibu itu harus menjual berapa? Enggak lah, dicicil lah, dirinci. Iya. Harus menjual 200 jenis kue pertama dan 200 buah, 200 dari jenis kue pertama gitu ya, bentar ya. Nanti karena 200 kan ada satuannya, 200 buah, 200 butir ya. 200 buah kue pertama dan 200 buah kue. Ini dia yang saya maksud. Harus tahu sampai sini. Jadi inilah salah satu aplikasi matematika Ustaz yang bisa antum terapkan nantinya. Antum misalkan mau berdagang nih, Ustaz, anda mau berdagang, Ustaz, anda mau berdagang misalkan gamis jenis pertama sama gamis jenis kedua, Ustaz. Anda cuma punya modal sekian, Ustaz. Kira-kira, Ustaz, ya, berapa yang harus anda jual, Ustaz? Sementara, Ustaz, anda dalam satu bulan hanya bisa membeli misalkan 500 gamis. Berapa kira-kira, Ustaz, gamis pertama yang harus anda jual dan gamis kedua yang harus anda jual? Dengan, Ustaz, modal yang pertama sekian, modal kedua sekian. Itu dia. Inilah fungsinya. Ini fungsi matematika dalam aplikasi dunia nyata. Antum bisa gunakan ini, ya. Kan nggak menutup kemungkinan nanti ada yang mau jadi pedagang, ya, mau jadi insinyur pertanian, bebas. Antum punya masing-masing cita-citanya, ya. Mau jadi pengusaha silakan. Gunakan ini dia. Bisa kita gunakan. Jadi antum bisa meramu, bisa antum rumuskan kira-kira agar keuntungannya maksimum dengan modal yang minimum. Ya, seperti dalam prinsip ekonomi, dengan modal sekecil-kecilnya antum bisa dapatkan untung sebesar-besarnya. Baik, anak Ustaz, ini Ustaz tambah lagi. Oke. Iya, jadi anak Ustaz, inilah materi kita pada kesempatan kali ini. Mungkin nanti kalaupun nggak hari ini latihannya, Ustaz tambahlah satu lagi nanti. Ya, insyaallah Rabu depan, karena mungkin Ustaz yakin belum paham mungkin ya. Cuman kalau antum ulangi video ini, tonton kembali, materi dicatat, nanti Ustaz akan kirimkan foto materi, antum baca kembali urutannya, insyaallah dapat. Ya, baru nantinya kita tambah lagi contoh kasus atau permasalahannya sehingga antum bisa lebih paham, ya, dan lebih
mengerti terkait materi prelinier terkait menentukan keuntungan maksimum ataupun minimum, ya. Oke, baik. Anak-anak saya banggakan, anak-anak saya cintakan Allah, silakan dicatat. Ustaz berikan waktu sembari Ustaz batasi dulu tadi karena nanti biar nggak bingung nih ya. Ustaz ulangi. Ini urutannya tadi dari sini ke bawah dulu. Sudah? Baru ini yang kedua, tahap kedua sampai bawah juga. Baru terakhir ini tahap 3 sampai bawah. Selesai. Jadi urutannya. Ya. Insyaallah paham lah ya. Dan nggak usah batasi, insyaallah paham. Makanya kuncinya antum harus tonton videonya, ya. Antum harus ikuti pembelajarannya. Kalau nggak antum bingung dari mana ke mananya. Baik. Silakan dicatat, ya. Dicatat dengan rapi agar nantinya ketika mengulang materi, ya, jelas. Bagi yang ingin ditanyakan, silakan bisa ditanyakan dengan menghubungi Ustadz langsung, bisa, ya. Telepon langsung, apakah via WA ataupun telepon langsung secara telepon pribadi, ya, ataupun panggilan WA, atau bisa juga dengan menjapri Ustadz, ya, menjapri Ustadz. Anak kurang paham di situ di bagian ininya, Ustadz. Masih ada waktu kita lebih kurang 8 menit, ya. Jadi antum harus ikuti ini proses ini semua, anak Ustaz. Harus dijalani, harus gambar dengan rapi, ya. Kemudian ambil batas-batas daerah yang kurang penyelesaiannya. Kemudian substitusikanlah ke dalam fungsi objektif. Itu untuk menentukan berapa nilai menentukan keuntungan maksimumnya. Nanti kita bisa bandingkan. Yang paling tinggi berarti itulah keuntungan maksimum yang bisa didapatkan. Baru ambil kesimpulan, baru buatkan kesimpulannya. Iya. Jadi Ustaz tekankan sedikit, Ustaz tekankan kembali bahwasanya jangan lupa fungsi objektif itu kita angkat dari harga jual atau keuntungan. Jadi nanti di kalimat atau kasus permasalahan atau soal cerita yang telah akan dapatkan itu salah satu diantaranya itu nggak akan mungkin kedua-duanya muncul. Apakah dia terkait harga jual ataukah terkait keuntungan, pasti salah satunya saja yang muncul. Itu yang kita angkat menjadi fungsi objektif. Ingat itu anak Ustaz ya. Jadi fungsi objektif identik dengan keuntungan atau harga jual. Sedangkan terkait dengan harga beli atau nama lainnya modal, itu masuk ke dalam model matematika. Harga beli atau modal itu masuk ke dalam bagian model matematika. Ya, dibaca kembali anak Ustaz ya. Ustaz harapkan ini butuh
butuh waktu juga untuk memahaminya ya. Baca kembali, ulangi kembali. Manfaatkan waktu antum untuk belajar, untuk mengulang pelajarannya. Ya. Baik, anak-anak Ustaz yang saya banggakan, anak-anak Ustaz yang saya cintai karena Allah. Sampai di sini dulu materi kita pada kesempatan kali ini, ya. Insyaallah kita akan lanjutkan kembali pertemuan kita pada kesempatan yang akan datang. Insyaallah pada hari Rabu depan. Ustaz ingatkan untuk terus mengulang pelajaran di rumah, ya. Pahami dengan baik permasalahan atau kasus atau contoh soal yang diberikan sehingga antum bisa memahami dengan baik, dan jika ada yang ingin ditanyakan silahkan ditanyakan. Baik, Pak Ustaz, semoga apa yang saya sampaikan pada kesempatan yang kali ini bermanfaat, ya. Lebih dan kurang juga Ustaz mohon maaf jika ada mungkin perkataan Ustaz yang tidak pada tempatnya atau menyinggung perasaan antum. Ustaz mohon maaf. Yang benar datangnya dari Allah, dan yang salah dari Ustaz dan dari bisikan syaitan. Kepada Allah Ustaz mohon ampun. Semoga apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini bermanfaat. Insyaallah kita Ustaz belum kasihkan soal, karena Ustaz akan pertemuan depan hari Rabu Ustaz akan tambah satu lagi kasus permasalahan, baru nantinya Ustaz akan berikan soal latihan, ya. Baik, anak Ustaz banggakan, anak Ustaz cintai karena Allah. Sampai di sini dulu pertemuan kita, ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, syukron jazakumullah khairan atas perhatiannya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.